Dah. Selamat masuk. Sibuk. Masuk dulu. Oh iya. Sibuk. Iya. Masuk. Namanya siapa? Sebelum mulai nih kita perkenalan nama dulu. Baik, saya perkenalkan nama saya Andreas Bu dari 91. 861. Oh, berarti muridnya Bu ini ya, Bu Eti. Iya, ya betul. Oke. Jadi gimana tadi belajarnya? Ini masih jam istirahat ya? Mungkin ya betul jam istirahat. Saya luangkan waktu ke sini untuk mengajukan beberapa hal ilmu ataupun masalah saya. Oke. Jadi sebelum kamu cerita tentang permasalahan kamu atau apa yang pengen kamu cerita ke ibu, jadi ibu mau tanya dulu nih. Tadi kamu kesini sama siapa? Kebetulan saya tadi bonceng jemput teman. Oh, sama teman. Ya. Kamu di sini ngekos atau tinggal sama orang tua nih? Terus Bu. Ngekos ya. Oh, berarti anak rantau. Iya, anak rantau Bu. Oh, dari mana? Asal? Dari Lubis Bu. Oh. Ya. Jadi kalau dari Lubis ke sini tuh naik apa? Naik Perlu beberapa hari Bu sampai ke sini Bu. jadi lumayan jauh. Oh, anak rantau ya. Anak rantau Bu. Berarti ini kita baru pertama kali ketemu ya, Ya, kamu betul sekali Bu. Baru pertama kali. Jadi gimana nih? Apa yang mau siapa tadi namanya? Andreas Bu. Andreas ya. Ya. Jadi apa nih yang mau kamu cerita ke ibu? Ya Bu, saya mau konsultasi mengenai saya kepercayaan diri saya untuk maju ke depan tidak ada satu kurang kayak malu-malu gitu, takut. Bukan hanya di sekolah, di lingkungan saya juga saya malu-malu kadang takut. Kayak kemarin kan presentasi, habis itu saya menyampaikan materi itu tidak tersampaikan gitu, presentasi di depan. Pokoknya malu Bu. Oke. Jadi sebelum kamu presentasi, apakah itu kan pasti bertahap ya? Iya. Apakah kamu ada belajar sebelumnya apa gimana? Kenapa bisa sampai pas kamu giliran presentasi kamu lupa materi apa yang kamu bawa? Itu kenapa? Halo Bu, sebenarnya pas misalnya ini kan di malam hari besoknya presentasi, saya itu sudah belajar Bu, sudah memahami tentang pelajaran materi yang saya punya gitu. Terus itu pas hari H ketika saya presentasi semuanya itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi ketika kamu menyampaikan materi dan tidak tersampaikan dengan baik, apakah bagaimana respon lingkungan di dalam kelas? Seperti apa respon teman-teman? Responnya itu kayak apa ya, ketawa orang Bu, itu bertanya kepada materi saya karena kan saya tuh kayak malu gitu merespon mereka karena mungkin mereka tuh pintar-pintar karena saya menyampaikan materinya di kurang bagus, itulah Bu, malu saya. Jadi untuk Andreas nih, bagaimana cara kamu handle diri kamu supaya kamu tidak malu untuk menyampaikan materi kamu atau menyampaikan pendapat kamu? Menurut saya harus kayak di rumah gitu kan, saya harus membiasakan diri kalau ya, membiasakan diri, terus itu bergaul dengan teman-teman. Gini, komunikasi kamu di rumah kayak apa? Di kos ya tadi ya? Di kos. Sama teman-teman di kos mungkin kayak apa? Atau kamu sering nongkrong gitu di depan kos atau di mana? Kebetulan saya di kos hanya tinggal sendiri Bu. Oh, sendiri. Iya. Jadi nggak akrab tuh sama teman-teman di kos? Tidak ada teman di kos Bu. Oh, nggak ada. Ada di sekolah tapi satu orang saja Bu, yang kita dari pagi. Jadi itu untuk teman untuk di kos. Kalau untuk orang tua, untuk kakak atau saudara mungkin sering berkomunikasi kah? Karena kan anak rantau nih pasti sering berkomunikasi sama orang tua, kan kadang orang tua tuh khawatir sama anaknya. Betul. Kalau soal komunikasi kepada keluarga, kakak,
gimana respon respon kamu balik buat mereka, kan mereka ada respon kamu cueknya kayak gitu, terus respon kamu gimana? Respon saya kayak biasa saja sih Bu, tapi Biasa aja. ya biasa saja, tapi ada juga saya malu gitu nah kenapa saya kan kayak berbeda gitu nah, berbeda lingkungan. Kayak saya di kampung saya kan berani saya ngomong tuh, ngobrol teman tua sepupu teman di kampung, tapi ketika saya ngobrol sama orang-orang tuh kayak kurang gitu nah. Untuk kamu berapa, tadi kelas 8 ya? Iya. Jadi selama 1 tahun di sekolah ini kamu udah berapa banyak teman gitu yang berteman sama kamu tuh, kamu bisa hitung berapa jari atau mungkin banyak gitu? Mungkin ada satu aja Bu. Satu Itu aja? sahabat saya Bu. Dari Satu, ada pun yang lain tapi ya itu aja Bu. sahabat dari mana nih? SMP, SMA? Kebetulan kami itu yang saya percaya di sini Bu. Oh, oke, baru berarti ketemunya pas SMA ya? Iya. Selain itu ada nggak kira-kira organisasi yang kamu ikuti di sekolah? Kebetulan ada, tapi itu tidak berjalan juga Bu. Kurang perjalanan organisasinya gitu lah Bu. Proses organisasinya itu kurang aktif Bu. Kenapa tuh? Pengurusnya juga kurang gitu nah, memberikan informasi misalnya rapat gitu-gitu, habis itu bazar gitu kan, kurang mereka informasinya Bu. Justru kami juga disuruh-suruh karena kami kan baru di situ kan Bu. Disuruh-suruhnya kami, makanya kami juga, saya juga kurang gitu nah meminati organisasi itu. Berarti oke, balik lagi kan tadi kamu bilang kamu susah tuh untuk mengeluarkan pendapat atau malu berinteraksi sama teman-teman. Jadi kira-kira respon buruk apa yang kamu dapatkan atau yang pernah kamu dengar gitu dari teman-teman ketika kamu sulit untuk berinteraksi sama mereka? Di situ kayak kemarin kami presentasi kan Bu, mereka ketawa, si Andi nggak bisa menyampaikan materinya nggak ngerti aku ini gitu Bu. Justru tambah malu saya Bu gitu menyampaikan, sampai nggak bisa ngomong Bu, diam aja sudah Bu. Jadi kalau respon yang baiknya dari teman-teman mungkin ada respon yang baik? Ada pun beberapa, ada juga beberapa yang menyemangati, tapi kayak sama aja aku lihat sudah Bu, karena terlanjur sudah kan malu gitu. Jadi Terus kesamaan aja semua. oke, jadi terus pendapat kan pasti presentasi pasti ada gurunya dong. Udah Bu. Siapa tuh? Guru siapa? Kebetulan itu Bu wali kami ya. Bu wali kami Bu. Oh, Wita ya? Ya Bu Ita. Oke, terus responnya Wita gimana pas dengar teman-teman kamu ngatain kamu kayak gitu? Bu Ita sempat menanggung waktu itu, melarang mereka gitu nah, jangan ketawa teman-teman mereka masih presentasi gitu nah. Tapi biarpun Ibu Ita sudah ngomong begitu, sempat begitu kan, saya juga sempat kendor juga Bu, jadi nggak disampaikan materi, jadi dilewatkan. Ada juga teman yang membantu gitu nah, menjelaskan tadi, dan yang dapat saya nulis itu nah, rasakan sudah malu sudah saya kan Bu, jadi tidak tersampaikan jadi. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu ini kan tadi menyampaikan presentasi, terus tuh kamu nggak bisa nih lupa materinya, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Bingung sih Bu, karena di situ perasaan saya sudah campur aduk, mau apa ya, mau menyampaikan enggak, pokoknya malu sudah Bu, bisa sudah menyampaikan materi. Terus kira-kira langkah apa yang kamu bakal kamu ambil untuk kedepannya? Kan Seperti yang saya bilang tadi, saya akan diam. Ketika saya malu pasti saya akan diam dan tidak akan merespon apapun yang mau bertanya gitu nah Bu. jadi menurut kamu apakah ketika kamu diam kamu akan berkembang? Itu juga sih Bu, pasti saya tidak akan berkembang karena itu kan komunikasi saya akan semakin buruk ke depannya.
bagaimana nih kamu tadi kamu bilang mau mendiami teman-temanmu, tapi kamu juga bilang kamu pengen melatih public speaking. Itu gimana tuh? Kamu bilang kamu bakal mengurangi interaksi sama mereka, tapi kamu mau meningkatkan public speaking. Itu gimana tuh caranya? Di sisi lain saya juga mau gitu menyampaikan, menunjukkan bahwa saya itu bisa. Di sisi lain juga saya itu terlanjur malu gitu malu. Nah di situ saya bingung juga. Jadi gimana yang dapat saya ambil nih? Saya harus malu gitu saja atau saya hanya membiarkan mereka mengejek-ejek saya, atau saya harus membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa menyampaikan materi itu. Itu dulu. Jadi pendapat tadi kan kamu bilang kamu punya sahabat yang dekat sama kamu. Jadi respon sahabat kamu tuh satu kelas nggak kira-kira sama sahabat kamu? Kelas Bu. Satu kelas. Dia juga membela saya ketika saya digituin Bu. Bilang teman Bu, jangan dan begitu. Bilang dia ini tahu dari teman kan. Aku kalau aku lalu sembuh gitu lalu. Temanku juga baik kepada saya. Jadi dia lagi membantu saya. Biasa aja tuh bilangnya kalau di sekolah begini. Tapi kayaknya saya harus mendengarkan teman sih kan. Iya. Biar saya lebih baik. Jadi gini, komunikasi kamu kan sahabat ya. Kamu sering cerita nggak gitu, masalah kamu atau apa gitu ke dia? Itu saya sering sharing cerita permasalahan saya ini kayak mana, harusnya saya ini kayak mana. Dia juga beri saran yang baik. Berarti responnya baik juga ke kamu. Ya, betul, responnya juga baik. Jadi malam kami begitu sering berbicara, makanya saya datang ke sini mau sering sama ibu biar lebih baik lah caranya, sarannya sama. Jadi selain sama dia, sama sahabat kamu ini, sama yang lainnya udah ada teman lain lagi gitu selain dia? Ada, Beda ya. tapi keluarga kayak kakakku juga. Itu kalau sama kakak gimana? Interaksinya baik atau buruk komunikasinya? Baik Bu. Baik ya. Ya betul, sering support juga karena bilang kakakku saya juga pernah melewati begini gitu. Jadi saya ini sering begini, jadi karena kami udah tuh permasalahan. Oh itulah Bu. Selebihnya begitu. Oke, sebentar ya. Kalian ini jam berapa sih masuknya lagi? Nanti masuknya di jam 11 Bu. Jam 11. Ya sampai selesai. Berarti berarti ini bukan pertama kalinya kamu merasa gugup gitu ya pas presentasi? Betul. Pertama kali berarti. Pertama kali karena mungkin hubungan saya itu terlalu baru buat saya kan, karena di kampung kan saya di kampung tuh bagus aja Bu, hadir aja kayak ini lah tanya dulu apa. Tapi ketika pas di sini mungkin ya gitulah, tidak ada sudah kayak gitu, pasti saya butuh takut, tidak percaya diri menyampaikan pendapat saya, materi saya. Perbedaan besar apa nih yang kamu dapatin dari waktu kamu di kampung sama waktu kamu di sini ya Kak? Perbedaan apa? Perbedaannya itu sangat jauh sekali Bu. Pertama lingkungan keluarga saya dari kampung saya itu sangat bagus, kita ramah, kayak menertawai saya pas presentasi gitu, teman-teman yang di SMP masih SMA, jelek benar respon mereka.
masalah presentasi nih, dan mungkin kan kamu ninggalin kelas pas lagi presentasi. Betul. Pertama mungkin saya harus fokus sama materi saya. Habis itu saya harus fokus. Setelah itu saya harus menghiraukan mereka, walaupun mereka di belakang, maupun mereka bicara apa, mungkin saya tak harus menghiraukan. Terus hal apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk diri kamu sendiri nih? Bagaimana caranya kamu bisa berkembang? Kan tadi kamu bilang mau memperbaiki komunikasi, mungkin public speaking. Apakah kamu dengan cara mendapatkan teman baru atau cuman pengen berteman aja nih sama sahabat kamu yang tadi ini? Mungkin saya harus mencari teman lagi supaya saya tidak mudah malu untuk berinteraksi pada orang lain. Habis itu kayaknya saya juga harus menyesuaikan diri pada lingkungan baru gitu ya. Begitulah Bu. Oke, Andreas. Jadi setelah beberapa menit tadi kita konseling, ibu juga udah mendengarkan cerita dari sudut pandang kamu. Kamu juga tentunya mungkin masih abu-abu untuk memilah dan memilih untuk bagaimana reaksi kamu ke depannya. Tapi yang ibu harapkan, bagaimana setelah konseling kita ini berakhir, kamu bisa terapkan apa yang kamu sudah katakan ke saya. Seperti tadi kamu bilang kamu mau memperbaiki komunikasi kamu, cara kamu public speaking, cara kamu bersosialisasi sama teman-teman yang baru selain sama sahabat kamu yang tadi. Terus mungkin menurut ibu ya, bukan jadi nih, ibu tidak mau konseling ini cukup sampai di sini, tapi nanti kita ibu sama Andreas kita atur waktu lagi untuk kamu cerita lagi perkembangan kamu di sekolah nanti kayak apa ke depannya. Apakah kamu berkembang seperti yang kamu harapkan atau tidak, nanti kita bakal atur waktu lagi. Baik Bu. Oke. Sebentar lagi mau masuk kelas kan? Ya Bu, yang mau jam 11 juga Bu. Oke, Andreas. Bu, keluar Bu. Iya, Terima kasih jadi Bu. iya sama-sama. Semangat ya. Ya Bu, terima kasih. 19